Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat busing mepet kanan. Yang pertama kita perlukan adalah busing seperti ini, busing kuningan. Bisa juga menggunakan busing AR, tapi menurut pengalaman saya lebih mudah menggunakan busing kuningan. Pengerjaannya gak usah lama-lama lagi, mari kita contohkan bagaimana cara pengerjaannya. Pertama, busingnya dimasukkan, klik, kita menggunakan as FM. Sistemnya nanti kita bakar. Oh iya, kenapa diperlukan settingan mepet kanan? Atau porosnya kita ubah? Itu agar maksud untuk mencari settingan alur dari lari mobil itu sendiri. Pada prinsipnya mobil lebih aman kalau seandainya dia lari nyender di track atau mepet track dibandingkan dengan mobil yang larinya tidak nyender ke track. Dari ukuran kecepatan ya memang mepet kanan punya kelemahan tersendiri kalau seandainya banyak tikungan ke kiri. Karena porosnya ke kanan, banyak tikungan ke kiri, jadi lelet tikungannya. Biasanya racer mencari cara bagaimana caranya mepet kanan terus tikungan ke kirinya kencang. Bisa dimainkan dari roller, ukuran ban, kemiringan mobil, dan lain-lain. Langsung saja kita panaskan ujungnya. Ini merupakan settingan tercepat kalau seandainya berada di track. Bikinnya nggak ribet. Lalu kita geser bagian panasnya dan kita tekan. Bisa teman-teman lihat sendiri, porosnya ke kanan. Kenapa saya bikin sedikit saja? Kenapa saya bikin sedikit saja kayak gini? Ya maunya saya kayak gini. Tergantung tracknya nanti. Biasanya problemnya ketika kita bikin mepet kanan begini, biasanya untuk slope dan tabletop, kalau alurnya nggak pas atau tidak pas, dia bisa keluar lintasan atau kelontang. Kenapa begitu? Pada saat mau menanjak atau mau menaikin slope atau tabletop, mobil bergeser jalurnya. Jadi pada saat mau naik slope, mobil ke kanan atau ke kiri. Nah itu juga bikin lompatannya tidak bagus kalau seandainya mobilnya lompatannya terlalu tinggi. Nah settingan ini juga dibutuhkan untuk mepet kanan yang saya maksud sedikit ini, dibutuhkan untuk agar mobil tidak terlalu lemot ketika berbelok ke kiri. Oke, bisa dilihat. Oke, terus kita copot busingnya. Nah, kita lihat ada bagian yang menonjol dari hasil pembakaran. Nah, bagian itu kita bersihkan menggunakan cutter. Oke, bersihkan. Dilihat apakah udah lurus atau belum. Dicek lagi putarannya. Oke, lumayan lurus. Oke, di situ kita lem lagi.
teteskan sedikit, kita lem. Bisa menggunakan ujung cutter ini. Oke. Udah selesai dilem. Kita cek putarannya. Oke, dia lurus. Prinsipnya kalau diputar bengkok, buka, buat lagi. Gitu. Sampai cari putaran yang paling lurus. Kalau tidak lurus kayak gini, pasti bunyinya berisik. Oke, setelah itu kita tuangkan lem lagi. Ditusuk. Kita nggak tahu kemana. Sob, kita lem bagian luarnya. Menggunakan lem yang kuat ya, biar enggak lepas lemnya. Biasanya teman-teman racer menggunakan lem Aron, tapi saya ya cuma Dexton saja. Kalau ucul ya lem meneh. Oke, ditunggu sob. Ditunggu ditiup-tiup. Kenapa dilem bagian luarnya? Tujuannya agar diameter luar semakin besar, dia ngepres di sasis. Supaya pada saat pemasangan busing ini nggak perlu menggunakan lem lagi, eman-eman sasisnya. Kalau seandainya teman-teman yang lain, biasanya kalau udah ketemu settingan, biasanya mereka agak sedikit meneteskan lem sedikit saja untuk mematikan, benar-benar mematikan agar kalau seandainya sistem klik kayak macam begini, biasanya pengalaman saya pada saat dulu menggunakan Mabuchi biasanya tidak terlepas atau tidak berpindah posisi. Tapi saya belum pernah mencoba settingan ini digunakan pada saat pada regulasi yang sekarang menggunakan motor yang lebih kencang, lebih RPM dan lebih torsi. Takutnya nanti lepas. Nah, tujuannya dilem gini agar mencari settingan dulu. Kalau seandainya settingannya udah dapat, udah ketemu, itu dikasih lem di titik sedikit aja. Ditunggu sampai kering. Maklum sob, lem abal-abal, keringnya lama. Oh iya sob, settingan mepet kanan ini salah satu settingan dari sekian banyak settingan pada saat kita balapan. Tujuan yang pertama agar mobil bisa berjalan sesuai dengan alur yang dibutuhkan. Tujuan yang kedua untuk mengerem juga pada saat melewati tikungan, yang mana ketika ngerem speednya melambat,
dia bisa safety untuk naik interchange. Kalau seandainya teori itu, kalau seandainya interchange-nya pada saat mobil mau naik interchange-nya, mobilnya berbelok ke arah kiri. Kalau seandainya interchange-nya, sebelum interchange mobilnya berbelok ke kanan, pada saat mau mendekati interchange-nya, mobilnya udah menyandar di kanan. Tapi itu juga tidak 100% memuluskan teman-teman untuk menaklukkan interchange. Ada banyak settingan yang lainnya yang harus diperhatikan. Untuk pemasangan bushing sendiri, oke, udah kering. Ini jadinya teman-teman, sedikit sekali. Untuk pemasangannya sendiri, ini tidak ada patokan kalau menurut saya. Tergantung pertama ukuran diameter ban kiri kanan. Kalau seandainya teman-teman mau setelah pemasangan mau memastikan bahwa kedua bagian bawah sasis depan ini bersentuhan di papan setting, biasanya karena sasis ini juga dari pabrik tidak presisi amat bagian depannya, maka pemasangan ini juga harus dicari. Intinya kan porosnya bergeser ke kanan. Kita misalkan dulu kita pasang kayak gini. Nah, kita pasang karena ininya harus sekali kita tekan. Nah, oke, bushingnya udah dipasang dengan pergeseran yang sedikit sekali. Biasanya kalau saya gitu, kenapa saya bikin sedikit? Umpamanya kayak gini, maksudnya teorinya kayak gini. Diameter bushing kuningan itu lebih besar daripada diameter bushing AR. Dengan tanpa menggeser ke kanan, mobilnya udah otomatis mau lari ke kanan. Kenapa saya geser kanan sedikit? Karena saya juga bermain dari ukuran ban. Kenapa saya bikin ban depannya agak sedikit timpang kiri dan kanan? Biasanya kita tidak hanya semena-mena atau hanya mencari settingan interchange aja, slope aja, dan lain-lain. Ini banyak settingannya, interchange, slope, jumping putus, kayak gitu. Nah, kita mencari settingan terbaik agar mobil bisa melewati 3 putaran. Makanya saya kasih timpang agar saya tahu bagaimana caranya mensiasati trek tersebut. Nah, setelah kita putar. Bisa dilihat asnya sedikit banget ke kanan. Kalau soalnya kebanyakan, teman-teman harus memapas bagian samping sini agar asnya tidak bersentuhan sama sasis. Oke. Oke. Setidaknya sudah bagus. Ya, putarannya. Setelah itu boleh teman-teman tapal pakai papan setting, ditapal di bagian ujung sini apakah udah presisi atau belum. Tapi yang wajib diingat, tidak semua yang presisi itu bagus. Presisi itu bagus, tapi tidak semuanya mampu melewati 3 lap. Ada settingan yang tidak presisi tapi mobil larinya bagus. Artinya
bukan settingan presisinya, tapi settingan terbaik pada saat melipas track tersebut. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah corona depan. Ketika porosnya semakin ke kanan, corona depan ini juga akan ke kanan. Kalau seandainya shaft ini giginya, pinionnya ini baru, maka pada saat kita geser ke kanan, corona ini ngepres banget. Apalagi kalau sasisnya baru, belum tergerus, ditambah lagi shaftnya baru, ngepres banget. Hal yang perlu kita lakukan adalah menggunakan floating. Melakukan floating corona. Coronanya bisa dilihat seperti ini. Seperti ini teman-teman, floatingnya. Diambilnya setengah dari lingkaran ini ke samping, berbentuk kerucut. Kenapa berbentuk kerucut? Karena tahanan sebenarnya adanya di sini, bukan di sini. Ini enggak ada tahanannya. Tahanannya ada di sini. Tujuannya apa? Biar dia tidak terlalu press, agar berputarnya lancar. Kalau seandainya sasisnya baru, shaftnya baru. Kalau seandainya lama, dites dulu. Kalau seandainya sasisnya lama, shaftnya lama, dites dulu menggunakan corona standar. Keputarannya masih bagus atau tidak. Kalau seandainya dia tidak dites, maka pada saat pemasangan mobilnya akan berisik. Putarannya bagus. Teman-teman, begitu saja tutorial busing mepet kanan ala saya. Nanti selanjutnya saya akan bikin video bagaimana caranya membuat busing mepet kanan menggunakan busing AR. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.